akuntansi, yang mana sebelumnya kita telah membahas beberapa materi mengenai pengantar akuntansi, seperti yang pertama yaitu mengenai definisi akuntansi, yang kedua mengenai persamaan akuntansi, dan yang ketiga mengenai jenis-jenis akun. Jenis-jenis akun yaitu dari akun aset apa-apa saja akunnya, terus ada kewajiban apa saja, ekuitas apa saja akunnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang saldo normal. Jadi saldo normal, kita harus memahami mengenai saldo normal ini untuk mengetahui di mana arah debit dan kredit pada akun-akun tersebut, terutama pada akun aset, akun kewajiban, akun ekuitas, pendapatan, dan beban dari akun pada laporan posisi keuangan ataupun dari laba rugi. Nah, jadi perlu diingat bahwa hal yang paling mendasari daripada akuntansi tidak hanya persamaan akuntansi, tetapi kita juga perlu memahami mengenai saldo normal, sehingga kita bisa meletakkan di mana sih bertambahnya atau berkurangnya pada akun-akun tersebut. Nah, jadi yang pertama kita mulai saja untuk laporan. Pada laporan posisi keuangan terdapat yang namanya akun aset. Akun aset itu akan bertambah pada debit dan akan berkurang pada posisi kredit, dan saldo normalnya adalah debit. Jadi diingat ya, aset itu akan bertambah pada debit dan akan berkurang pada kredit, dan saldo normalnya itu adalah debit. Sedangkan pada bagian kewajiban akan bertambah pada kredit dan akan berkurang pada debit, dan saldo normalnya itu pada bagian kredit. Terus yang ketiga, pada akun ekuitas akan bertambah pada bagian kredit dan akan berkurang pada bagian debit, dan akun normalnya adalah kredit. Nah, setelah kita mengetahui pada bagian laporan keuangan, kita masuk ke laporan laba rugi. Laba rugi terbagi menjadi dua akun, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Jadi, akun pendapatan akan selalu bertambah pada bagian kredit dan akan berkurang pada bagian debit. Jadi, saldo normalnya adalah kredit. Sedangkan untuk akun beban itu akan selalu bertambah pada debit dan selalu akan berkurang pada kredit, dan saldo normalnya adalah saldo normalnya terdapat pada bagian debit ya. Nah, jadi kita sudah mengetahui apa-apa saja akun normalnya. Jadi untuk lebih mengingatnya lagi, pada pembelajaran kali ini saya akan menampilkan bagan daripada saldo normal. Jadi untuk kalian bisa dengan mudah menghafal dan memahami, sehingga ketika kalian ingin melakukan persamaan akuntansi ataupun membuat suatu jurnal dan membuat laporan keuangan, ketika cross-check mengenai transaksi, apakah dia bertambah ataupun berkurang, kalian bisa mengetahui dan kalian bisa meletakkannya dengan benar di debit atau di bagian kredit. Untuk diketahui, bagian kredit itu berada pada bagian sebelah kiri, sedangkan bagian kredit itu
di bagian sebelah kanan. Nah, untuk mempermudah kalian, pada video ini saya akan menampilkan bagannya. Nanti bisa dilihat di mana ada simbol plus dan minus pada bagian tersebut. Jadi, untuk lebih memahaminya lagi, untuk membuat persamaan akuntansi maupun membuat jurnal, sebaiknya kita lebih memahami mengenai saldo normal ini. Setelah dipahami, kita baru bisa membuat persamaan dan menjurnal. Untuk menambah kemampuan kita dalam memahami mengenai saldo normal ini, saya akan memberikan tugas latihan melalui e-learning ataupun Google Scholar yang nanti akan ditampilkan setelah bisa di cross check ya setelah video ini. Untuk itu selain mengenai saldo normal, setelah kita mengetahui akun-akun aset seperti akun kewajiban, baik pun akun daripada akun ekuitas, pendapatan, dan beban, kita juga harus memahami jenis-jenis akun. Aset itu terdiri dari apa saja, kewajiban itu terdiri dari akun apa saja, dan ekuitas itu terdiri dari apa saja, pendapatan apa saja, dan beban apa saja. Ketika kita menjurnal ataupun melakukan persamaan akuntansi, itu lebih memudahkan kita. Kita hanya mengingatkan saja dia termasuk pada jenis akun yang mana, sehingga kita bisa mengingat, oh kalau dia masuk ke dalam akun aset, maka pasti dia akan bertambah pada debit. Gitu. Kalau dia masuk ke akun kewajiban, jenis akunnya, maka dia akan selalu bertambah pada kredit dan akan berkurang pada sebaliknya, yaitu debit. Oke, saya rasa di sini saja pemahaman kita mengenai saldo normal. Saya harap kalian bisa memahami dan bisa hafal mengenai saldo normal ini, karena ini adalah pedoman untuk kita belajar pada bagian selanjutnya. Oke, untuk itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.